Oke, kita akan melanjutkan ke bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga ini, mereka, orang-orang di Athena, mempertanyakan alam. Setiap pagi, tatkala mereka bangun pagi-pagi karena akan ke laut, selalu disambut sebuah bintang besar. Tiap ke laut, bintang besar. Tiap ke laut lagi, bintang besar lagi. Tiap-tiap mau ke laut pagi-pagi, ada saja bintang besar tuh. Lantas, mereka bertanya dalam hati. Dalam hati mereka bertanya gini, mau apa sih bintang ini? Mau apa sih bintang itu kepada saya? Setiap pagi, bila saya bangun, ia telah menunggu. Akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa hidup tidaklah dapat diserahkan pada kepercayaan terhadap mitos, karena mitos bukan sumber kehidupan. Manusia tanpa mitos di Athena bisa hidup lebih sejahtera daripada hidup dengan mitos. Hirup make ngagugulung mitos leuwih hade tibatan hirup bari jeung ngagugulung mitos. Sabab eueuh untungna. Inilah paham humanisme. Paham humanisme adalah kita, kehidupan kita harus kita tentukan sendiri. Untuk itu mitos bukan kehidupan kita, mitos itu kehidupan orang lain. Orang lain yang mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mempercayai mitos, tetapi kita mempunyai free will, kita mempunyai keistimewaan sebagai manusia, yaitu kita harus menentukan diri kita sendiri. Apakah kita layak untuk percaya? Apakah kita harus percaya ataukah kita tidak percaya? Jangan mau kita dijajah, jangan mau kita dibodoh-bodohi oleh orang-orang lain yang mempercayai kepercayaan walaupun banyak, tapi kalau salah kita harus teguh pendirian. Humanisme. Humanisme itu adalah paham yang mengatakan bahwa manusia mampu mengatur dirinya. Tidak usah paham mitos, tidak usah paham apa-apa, yang penting kita dapat survive, dapat mengembangkan diri, mampu mengatur dirinya dan alam, dapat mengasih makan orang-orang yang kekurangan. Apa yang harus, kenapa harus ditambah-tambahkan dengan mitos? Nanti pada tingkat ekstrimnya sangat, ada keyakinan bahwa tidak perlu ada campur tangan Tuhan dalam mengatur manusia dan alam, karena manusia sendiri dapat mengatur kebutuhan-kebutuhannya dan dapat mengatur keberlangsungan alam. Sehingga alam terjaga, manusia pun dapat hidup sejahtera. Itu ekstremis dari paham humanisme. Meniadakan penciptaan awal. Padahal terdapat ayat wal awal wal akhir wal zahir wal batin huwa ala bikulli syai'in azim. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Kalau berpikir lebih mendalam lagi, siapakah yang awal? Yaitu yang menciptakan manusia itu sendiri. Kalau paham humanis itu ada pada taraf pribadi kepada alam, namun tidak pada taraf yang lebih jauh lagi dari pribadi. Dari manakah asal diri ini? Tidak seperti itu. Itu paham humanis sampai pada manusianya itu sendiri, tidak sampai pada teologis Tuhan. Lanjutkan. Timbullah pertanyaan, dengan apa kita manusia mengatur manusia dan alam? Disepakatilah bahwa dengan menggunakan rasio, manusia dapat mengatur segalanya. Everything is gonna be okay. Everything is with control, it's my mind. Manusia dapat mengatur segalanya dengan rasionalnya. Dengan rasional, alam manusia itu sendiri dapat dikendalikan. Sebenarnya pada masa awal, kesimpulan tentang rasio ini belum disadari benar. Mereka hanya mulai melakukan kegiatan berpikir dengan cara yang tidak biasa. Sebenarnya pada masa awal sekali, kesimpulan tentang rasio ini belum disadari benar. Rasio ini tidak disadari benar dan rasio ini pun sangat sedikit dipahami oleh manusia karena ketika itu manusia percaya terhadap mitos kebanyakan. Pada masa awal kesimpulan tentang rasio ini belum disadari karena kebanyakan manusia di sana
masih mempercayai mitos yang sadar hanyalah satu dua. Dan pada zaman itu yang sadar hanyalah satu, yaitu Thales. Mereka hanya mulai melakukan kegiatan berpikir dengan cara yang tidak biasa, menunda penerimaan terhadap anggapan-anggapan mitos. Kela. Sebentar. Apakah ini benar? Nah, cukup sampai berpikir seperti itu. Tidak melahirkan solusi, namun hanya pada taraf meragukan, skeptisisme. Saya tidak percaya. Lalu solusinya apa? Saya belum tahu. Nah, kebanyakan orang masih pada taraf meragukan tanpa solusi. Namun satu orang, yaitu filsuf Thales, sudah dapat menemukan solusi. Ini mitos dan logosnya adalah alam semesta ini tercipta dan berasal dari air. Ini paham rasionalisme yang pertama yang terdapat solusi, bukan hanya mengambang pada taraf skeptisisme meragukan segala sesuatu terhadap mitos. Thaleslah yang memulai dengan mempertanyakan hal yang mendasar. Dia mempertanyakan sebuah pertanyaan abadi, the eternal question. Philosophy is attempt to answer the ultimate question critically. The eternal question. What is the nature of the world stuff? Apa bahan alam semesta ini? Apa sebenarnya bahan alam semesta ini? Ia menjawab air. Ini jawaban yang sangat sederhana dan tidak tuntas. Tentu pada taraf ini jika dibandingkan dengan orang-orang di sana yang ngambang pada taraf mitos, Thales lebih maju. Dan jika Thales dibandingkan dengan orang-orang zaman sekarang, tentu Thales belum maju karena pada masa awalnya Thales lebih maju dan pada masa sekarang ada yang lebih maju lagi dari Thales. Apa sebenarnya bahan alam semesta ini? Yang menjawab air, ini jawaban yang sangat sederhana dan tidak tuntas dan dianggap tuntas pada zaman itu. Tapi dengan jawaban pertanyaan sederhana ini, ia digelari the father of philosophy dan digelari juga sebagai the first philosopher. Gelar ini diberikan bukan karena jawabannya, melainkan karena pertanyaannya. Jadi yang terpenting dalam filsafat bukanlah jawaban. Kalau jawaban dapat dikarang, dapat asal-asalan dijawab. Yang penting jawab, mau benar atau enggak kan yang tugasnya adalah menjawab. Tapi kalau pertanyaan harus disusun melalui premis minor, premis mayor sehingga melahirkan kesimpulan dan melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Itulah yang disebut sebagai filsafat adalah mempertanyakan segala sesuatu yang mendasar. Gelar ini diberikan bukan karena jawabannya, melainkan karena pertanyaannya. Pertanyaan itu belum terjawab hingga sekarang. Apa bahan alam semesta ini? Belum terjawab. Karena yang paling bagus di Thales adalah pertanyaan, bukan jawaban. Jawaban Thales adalah alam semesta ini terbuat dari air, berasal dari air. Lalu jawabanmu apa? Kalau jawaban saya pribadi, alam semesta ini tercipta dengan seketika. Dengan begitu saja diciptakan oleh Yang Maha Awal. Itu jawaban saya. Jawaban terakhir ialah bahwa alam semesta ini berasal dari yang kecil, benda-benda yang sangat kecil, yang masanya padat dan benda itu meledak. Hasil ledakan itulah yang menjadi isi alam semesta ini, yaitu bumi, bulan, dan bintang. Inilah yang disebut dengan Big Bang Theory. Ini yang sekarang di zaman modern ini, teori-teori mayoritas percaya bahwa alam semesta ini berasal dari satu zat padat yang meledak sampai menimbulkan ratusan, jutaan bahan-bahan dasar alam semesta, gas, batu, air, mikroba, dan sebagainya. Setelah itu, orang Yunani itu menggunakan rasio atau berpikir secara gila-gilaan. Gila-gilaan bersama teman-teman. Bukan itu. Tapi berpikir secara lebih mendalam lagi. Kelompok filsuf pertama adalah orang-orang sofis. Sofis. S-O-P-H-I-S. Sofis. Mazhab mereka yang disebut sebagai sofisme.
Orang yang merasa benar, orang hakim yang mengatur. Kalau sekarang disebut sebagai pemerintahan yang berwenang, namun di balik pemerintahan yang berwenang ada orang yang lebih bijaksana lagi. Dia yang mempertimbangkan mudarat manfaat. Kalau orang sofis melanjutkan hukum-hukum yang menguntungkan bagi dirinya. Tapi orang yang bijak, orang filsuf adalah supaya tidak ada yang dirugikan, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan sofisme pemerintah. Jadi mana yang Anda pilih? Orang bijak atau pemerintah yang mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri? Kalau pemerintah di Indonesia beragam, karena Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Ada kalanya beragam, ada kalanya seragam. Mereka dapat membuktikan bahwa gerak sama dengan diam, sofis, hidup sama dengan mati, dan lain-lain secara logika. Orang-orang sofis, pemerintahan yang di sana, orang-orang hakim yang di sana, sangatlah tarik atau keras berpikir rasio, berpikir logika, ada pelajaran logika. Namun logika yang mereka gunakan untuk kekuasaan, untuk mengkokohkan pemerintahan, supaya tidak ada yang dapat membantah dan menyelewengkan kekuasaan yang mereka pegang, supaya tidak ada yang dapat merebut apa yang mereka nikmati selama ini. Dan yang merebutnya adalah filsuf. Filsuf adalah orang yang merebut kekuasaan dan mempengaruhi orang-orang di kala itu. Mengapa dipengaruhi? Karena pengaruh dari seorang filsuf sangatlah fenomenal. Contohnya saja Socrates. Socrates bilang bahwa kebenaran ada yang bersifat universal. Sedangkan di taraf Thales, di taraf sofis, kebenaran itu partikular. Dan Socrates pun mengatakan bahwa terdapat definisi. Semua ada artinya. Kalau sofis tidak, segala kebenaran ditentukan oleh mereka dan orang-orang harus percaya atas pengaruh yang diberikan dari mereka. Akhirnya mereka berlomba-lomba berpikir. Dan dari sinilah muncul paham bahwa kebenaran itu dicari dan diukur. Ini adalah bagian yang ketiga, sampai 5 menit lagi ya. Dengan rasio. Inilah paham rasionalisme. Kebenaran dicari dan ditukar dengan rasio. Memang urusan mereka ialah mencari kebenaran untuk pegangan hidup mereka. Sebab mitos sudah diragukan kebenarannya. Akhirnya mereka menemukan bahwa kehidupan harus diatur dengan rasio. Diawali dengan sofis dan diakhiri oleh Socrates. Ketika Socrates mengakhiri, dimulai lagi, dilanjutkan oleh Plato. Setelah Plato, dilanjutkan oleh Aristoteles, dan seterusnya. Itulah yang dapat saya sampaikan di bagian ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.